Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Kakak berharap semua dalam kondisi sehat, semangat, dan luar biasa. Yes. Kakak senang sekali bisa menjumpai adik-adik sekolah minggu lewat ibadah online pada hari ini, tanggal 23 Agustus 2020. Minggu kemarin kita telah merayakan HUT RI ya Kak, yang ke-75. Siapa adik-adik yang sudah ikut lomba di lingkungan sekitar rumah? Wah, kayaknya banyak ya Kak ya? Banyak ya. Iya, di sekolah minggu kita juga mengadakan lomba online loh Kak. Oh, iya. Siapa adik-adik yang ikut? Wah, tentunya banyak ya Kak ya. Lomba online ini dengan cara orang tua adik-adik mengirimkan video ke grup orang tua. Iya, Kakak mengucapkan terima kasih atas keterlibatan orang tua anak sekolah minggu yang penuh semangat dalam lomba merayakan HUT RI ke-75 Sekolah Minggu GKP Rangkas Bitung. Ya, pengumumannya Kak, lomba yang kemarin itu ya, minggu kemarin akan di-share di grup WA ya Kak ya. Iya. Tentunya banyak sekali hadiahnya Kak. Wow. Ya, yang menang nanti hadiahnya banyak. Iya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita mau berdoa, kita mau lipat tangan kita, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita yang kami rasakan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bisa beribadah pada hari ini walaupun masih secara online, tapi kami sangat bersyukur dan bersukacita. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada hari ini, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Bangkit Kita akan berdiri. memuji nama Tuhan dengan semangat ya Kak ya. Iya. Lagunya apa Kak? Lagunya Hati yang Gembira. Wah, harus gembira ya Kak ya? Iya Gembira kita nih.
kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan dulu amplop persembahannya. Jangan lupa ada 2. Yang satu untuk persembahan di gereja, yang satu untuk peduli kasih. Nanti bisa dititipkan mama papanya untuk dimasukkan ke dalam kotak ya Kak ya. Yang ada di Gereja. Ya, adik-adik kita mau menyanyikan dari KJ 302, Kuberi Persembahan. Ayo adik-adik, semangat. Semangat. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita tadi ya. Tangannya kita lipat, kepala kita tundukkan, jangan lupa matanya ditutup ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada minggu ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Tuhan, kiranya memberkati persembahan kami supaya berguna di GKP Rangkas Bitung ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Jangan lupa tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat paham bila kami mendengarkan cerita nanti. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab yang akan kita baca pada saat ini adalah Alkitab Perjanjian Lama, dari Perjanjian Lama. Kita akan ambil dari Rut 2 ayat 1 sampai ke 23. Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Adik-adik yang masih kecil minta tolong mama papa atau kakaknya untuk membukakan Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita dulu untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku
Sekali lagi ya, firman Tuhan yang akan kita baca saat ini diambil dari Perjanjian Lama, dari Rut 2 ayat 1 sampai ke 23. Oke, siap membacanya? Judulnya adalah Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati itu kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab dia, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah tempayan-tempayan dan minumlah. Pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan."
Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama sekali seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika suatu waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ongkokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang yang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikian adik-adik yang dikasih Tuhan. Sekarang siapkan hati kalian untuk mendengarkan cerita dari kakak guru kalian. Kitab Rut merupakan sebuah karya seni teologis yang cemerlang yang mengundang kita untuk merenungkan pertanyaan mengenai keterlibatan Tuhan dalam suka duka kehidupan keseharian kita. Ada 3 tokoh utama dalam kitab ini, yakni Naomi, seorang janda, Rut orang Moab, dan Boas, seorang petani Israel. Dan kisah mereka dituturkan dalam 4 bagian yang disusun dengan indah. Mari kita selami dan kita lihat kisah ini seutuhnya. Pasal pertama kitab Rut diawali dengan kalimat ini. Pada zaman para hakim memerintah. Hal ini mengingatkan kita akan masa kegelapan dan masa-masa sulit dalam kitab Hakim-Hakim. Dan di sini kita menjumpai sebuah keluarga Israel di daerah Bethlehem yang sedang berjuang untuk melalui masa kelaparan. Dan dalam usahanya mencari makanan, keluarga ini pindah ke wilayah bangsa Moab yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Dan di situ, ayah dari keluarga ini mati dan kedua anak laki-laki mereka menikah dengan 2 wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Lalu kedua anak laki-laki itu, mereka juga mati di sana.
dan meninggalkan Naomi beserta kedua menantunya. Dan Naomi tidak lagi mempunyai alasan untuk menetap di daerah Moab. Lalu dia mengatakan kepada kedua menantunya bahwa dia akan pulang ke Israel. Dan Naomi tahu bahwa di Israel kehidupan seorang janda asing yang belum menikah akan sangat sulit. Jadi dia mendesak kedua menantunya untuk tetap tinggal di Moab. Orpa setuju untuk tetap tinggal, tetapi Rut tidak. Rut menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Naomi dan dia berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Lalu keduanya kembali ke tanah Israel bersama-sama. Dan pasal ini ditutup dengan Naomi yang mengganti namanya menjadi Mara, yang berarti pahit dalam bahasa Ibrani. Dan dia meratapi nasibnya yang tragis. Pasal kedua diawali dengan Naomi dan Rut yang berdiskusi tentang kemana mereka akan mencari makanan. Dan kebetulan saat itu adalah masa awal panen jelai. Lalu Rut pergi untuk mencari makanan dan secara kebetulan dia memungut jelai di tanah milik Boas, yang ternyata masih merupakan kerabat Naomi. Kita diberitahu bahwa Boas adalah seorang pria berkarakter mulia. Dan dia memperhatikan Rut. Dan setelah Boas mengetahui latar belakang Rut, dia menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa kepadanya. Boas membuat ketentuan khusus supaya Rut, si imigran ini, bisa memungut jelai di ladangnya. Dengan melakukan ini, Boas sebenarnya sedang menaati perintah dalam hukum Taurat, yakni menunjukkan kemurahan hati kepada para imigran dan orang-orang miskin. Boas sangat terkesan dengan kesetiaan Rut kepada Naomi. Dia mendoakan Rut bahwa Tuhan akan memberi upah atas keberanian Rut. Lalu pulanglah Rut hari itu, dan Naomi mendapati bahwa Rut bertemu dengan Boas, dan dia sangat senang. Naomi berkata Boas adalah penebus keluarga. Nah, mengenai istilah penebus keluarga ini, sebenarnya hal ini merupakan tradisi di Israel, yang mana apabila seorang suami mati dan meninggalkan istri atau anak atau tanah, maka seorang penebus keluarga wajib untuk menikahi janda tersebut, mendapatkan tanahnya dan melindungi keluarga itu. Sehingga Naomi mulai berharap bahwa mungkin masih ada masa depan bagi keluarganya. Pasal 3 diawali dengan Naomi dan Rut yang menyusun rencana untuk membuat Boas mengetahui situasi mereka. Jadi Rut akan berhenti mengenakan pakaian seorang janda yang sedang berkabung, dan dia akan memberi tanda bahwa dia siap untuk dinikahi. Lalu Rut pergi menemui Boas di ladangnya malam itu. Dan ketika Rut mendekat, Boas terbangun. Dia sangat terkejut. Rut menunjukkan maksudnya dengan sangat jelas. Dia bertanya apakah Boas berkenan untuk menebus keluarga Naomi dan menikahinya. Boas sekali lagi dibuat kagum oleh kesetiaan Rut kepada Naomi dan keluarganya. Dan Boas menyebut Rut sebagai wanita berkarakter mulia. Itu adalah istilah yang sama yang dipakai untuk menggambarkan wanita yang ada di Amsal 31. Lalu Boas meminta Rut untuk menunggu sampai keesokan hari. Dan dia akan menebus Rut dan Naomi secara resmi di hadapan para tua-tua kota. Sehingga pasal ini berakhir dengan kembalinya Rut kepada Naomi, dan mereka sama-sama takjub atas segala sesuatu yang baru saja terjadi. Di pasal 4, semua itu menjadi kenyataan. Namun pada menit-menit terakhir, Boas menemukan ada seorang anggota keluarga yang lebih dekat kepada Naomi daripada dirinya. Dan orang ini memenuhi semua persyaratan sebelum Boas untuk menebus keluarga Naomi. Namun pada akhirnya, anggota keluarga ini mengetahui bahwa dia harus menikahi Rut yang adalah orang Moab, sehingga dia menolak tawaran itu. Namun ingatlah bahwa Boas benar-benar mengenal karakter Rut yang sebenarnya. Jadi dia mendapatkan harta Naomi dan menikahi Rut. Dan sama seperti di bagian awal bagaimana Rut sangat setia kepada keluarga Naomi, demikianlah Boas juga setia kepada keluarga Naomi. Kisah ini diakhiri dengan pembalikan kondisi dari semua tragedi yang terjadi di pasal 1. Jadi kematian suami dan kedua anak laki-laki tergantikan. Ketika Rut menikah lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mendatangkan sukacita bagi Naomi. Keselarasan kisah antara bagian pembuka dan penutup sungguh luar biasa. Jadi, ingatlah bahwa tragedi di bagian awal diikuti oleh tindakan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Rut. Dan ini sangat selaras dengan tindakan kesetiaan Boas yang membawa pada puncak pemulihan keluarga Naomi. Dan keselarasan ini juga menyoroti susunan dari pasal-pasal yang ada di kitab Rut. Jadi tiap-tiap pasal diawali dengan Naomi dan Rut yang membuat rencana untuk masa depan mereka. Dan hal ini diikuti oleh pertemuan yang ajaib antara Rut dan Boas. Dan tiap-tiap pasal ditutup dengan Naomi dan Rut yang bersukacita atas apa yang terjadi. Kisah ini disusun dengan sangat indah. Dan susunan itu sebenarnya berhubungan dengan bagian yang sangat menarik dari kisah ini. Dan bagian itu adalah betapa sedikitnya nama Tuhan disebutkan. Tokoh-tokoh dalam kisah ini berbicara tentang Tuhan beberapa kali. Tetapi penulis tidak satu kali pun menyampaikan bahwa Tuhan melakukan sesuatu secara langsung dalam kisah ini. Dan itu sungguh cerdas. Karena pemeliharaan Tuhan sedang bekerja di balik setiap adegan dalam kisah ini, menenun semua keadaan dan pilihan semua tokoh ini.
Jadi Naomi, semua tragedi yang dialaminya membuat dia berpikir bahwa Tuhan sedang menghukumnya. Namun sesungguhnya keseluruhan kisah ini adalah tentang rencana Tuhan untuk memulihkan dia dan keluarganya. Dan Tuhan melakukan itu melalui Rut, melalui keberanian dan kesetiaannya yang membawa kesembuhan bagi kehidupan Naomi. Namun tidak tanpa Boas, seorang petani bijaksana yang murah hati dan setia. Jadi Tuhan memakai integritas Boas yang dipadukan dengan keberanian Rut untuk menyelamatkan Naomi dan keluarganya. Kisah ini dengan luar biasa mengulas interaksi tujuan dan kehendak Allah dengan keputusan dan kehendak manusia. Tuhan merangkai kesetiaan dan ketaatan umatnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan penebusannya di dunia. Dan itu membawa kita pada bagian akhir dari kisah ini. Kitab Rut ditutup dengan silsilah yang menunjukkan bahwa anak Boas dan Rut yang bernama Obed merupakan kakek dari Raja Daud yang daripadanya garis keturunan Sang Mesias berasal. Jadi tiba-tiba, semua peristiwa yang nampak biasa-biasa saja ini ternyata terhubung dengan kisah hebat tentang penebusan Allah bagi seluruh dunia. Jadi kitab Rut mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan di dalam hal yang tampak sepele. Dan itulah isi kitab Rut. Adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang Rut ya adik-adik ya. Nah, hari ini cerita hari ini bertemakan yang peduli dan yang berbagi. Nah, adik-adik, ketika kita tadi melihat video ada 3 tokoh utama ya adik-adik ya. Ada siapa aja sih? Ya, yang pertama ada Ibu Naomi. Ibu Naomi ini seorang janda ya. Yang kedua Rut orang Moab, dan yang ketiga yaitu Boas, seorang petani Israel. Adik-adik, tadi kita melihat video Ibu Naomi dan Rut kehilangan seseorang ya. Ya, mereka kehilangan suami dan anak mereka. Kasihan sekali ya mereka ya. Ya, pasti mereka merasakan sedih sekali. Apakah adik-adik pernah merasakan kehilangan sesuatu atau seseorang? Ya, contohnya yang paling sederhana, kehilangan pensil kesayangan atau kehilangan binatang kesayangan. Atau yang paling menyedihkan yaitu kita kehilangan keluarga, kakek, nenek, atau orang tua. Apa yang adik-adik rasakan pada waktu kehilangan seseorang? Pasti sedih sekali adik-adik ya. Ya, kakak juga kalau kehilangan seperti itu pasti sedih sekali. Menangis, merasa ditinggalkan, merasa tidak punya orang yang mengasihi kita. Ya, seperti halnya Ibu Naomi dan Rut juga merasakan seperti itu. Nah, Ibu cerita balik kembali ya, bahwa Ibu Naomi mempunyai 2 orang anak laki-laki. Pada waktu itu suami dan anaknya meninggal. Ya, mereka tinggal di Moab. Ya, dan anak laki-laki mereka menikah dengan seorang perempuan yang bernama Orpa dan Rut. Jadi Orpa dan Rut ini menantu dari Ibu Naomi. Ya, mereka berasal dari Moab. Nah, pada waktu Ibu Naomi kehilangan suami dan anaknya, Ibu Naomi meminta kedua anak menantunya untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, karena kenapa Ibu Naomi akan berencana akan kembali ke Israel. Orpa kembali ke keluarganya di Moab, sedangkan Rut memilih hidup bersama dengan Naomi di Israel. Nah, mereka berdua hidup tanpa suami dan pekerjaan, sehingga membuat Rut dan Naomi kesulitan secara ekonomi, mau beli bahan makanan tetapi mereka tidak punya uang. Nah, bersyukurlah pada waktu itu ada suatu aturan di Israel untuk seorang miskin, orang miskin, janda, anak yatim piatu, orang asing diperbolehkan mengambil sisa hasil panen yang terjatuh di ladang. Biasanya mereka diberi kesempatan untuk mengumpulkan jelai dan gandum yang terjatuh di ladang yang
tengah dituai. Ruth pun mendapatkan kesempatan itu. Di sanalah Ruth bertemu dengan Boas. Tadi Boas adalah seorang petani di Israel. Dia seorang laki-laki yang kaya yang memiliki ladang. Di ladang miliknya itulah Ruth mengumpulkan jelai dan gandum yang terjatuh dari tangan para penyabit. Adik-adik tahu jelai? Ada di sebelah kakak ya, gambar jelai. Kalau gandum kalian tahu kan seperti apa bentuknya gandum? Ya. Nah, di sini menariknya Boas pada saat itu melakukan kebaikan di luar aturan yang ada. Boas tidak hanya memberikan kesempatan bagi Ruth untuk mengumpulkan jelai dan gandum yang terjatuh, Boas juga memberikan perlindungan keamanan bagi Ruth. Ia meminta para bujangnya tidak mengganggu Ruth dan meminta Ruth untuk tetap bersama dengan para pekerja perempuan lainnya dan melarangnya pergi ke ladang lainnya yang belum tentu terjamin keamanannya. Nah, Ruth juga dipersilakan untuk menikmati makanan dan minuman yang tersedia di ladang. Boas ingin memastikan Ruth merasa aman dan nyaman berada di ladangnya. Boas merasa bertanggung jawab atas Ruth pada saat itu. Nah, selain itu, Boas juga bermurah hati meminta para penyabit untuk menjatuhkan sebagian hasil yang mereka dapatkan secara sengaja ke ladang agar Ruth dapat mengumpulkan jelai itu dan membawanya pulang. Akhirnya, sampai hari petang, Ruth berhasil mengumpulkan seeva jelai. Seeva itu kira-kira sekitar 22 liter ya adik-adik ya. Wih, banyak juga ya. Dan membawanya kepada Ibu Naomi mertuanya. Nah, kebaikan Boas itu berlangsung tidak hanya satu hari adik-adik. Selama musim menuai jelai dan gandum, Ruth dipersilakan melakukan hal yang sama setiap harinya. Oleh karena kebaikan hati Boas, Ruth dan Naomi tidak merasakan kesedihan lagi, kekhawatiran lagi, ya. Mereka dapat memiliki harapan baru untuk melanjutkan kehidupan mereka. Adik-adik, oleh karena kebaikan dan kemurahan hati Boas, Ruth dan Naomi memiliki kehidupan yang lebih baik. Perubahan hidup dari yang kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi karena kesempatan yang diberikan Boas untuk mengumpulkan sisa jelai yang terjatuh di ladang, Ruth dan Naomi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adik-adik, Boas memberikan kita teladan untuk mengasihi sesama, tak kecuali siapapun. Dengan tak segan mereka, Boas memberikan apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Nah, jika adik-adik mempunyai contoh, jika adik-adik punya pulpen nih, pulpennya lebih, adik-adik bisa meminjamkan atau memberikan kepada teman yang membutuhkan, atau bisa juga kita pakai untuk menulis surat atau kata-kata yang membangun semangat orang tua dan teman-teman yang sedang sakit. Nah, jika adik-adik juga mempunyai waktu untuk membantu ibu dengan menjaga adik bermain, juga bisa adik-adik ya. Atau jika mempunyai kemampuan dalam pelajaran tertentu, nah, adik-adik bisa juga tuh berbagi kepada teman yang perlu dibantu. Nah, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan apa yang ada dalam diri kita, bukan? Ya. Nah, adik-adik tuangkan. Seperti halnya ya, setiap tahun kita mempunyai program kegiatan seperti
kasih ya. Tidak hanya itu, atau Christmas Carol ya, itu juga kita belajar untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau Christmas Carol kita bisa berbagi kepada oma, opa, opung, mbah, kakek, nenek ya. Oke adik-adik, sekian dulu cerita kakak hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya Kak ya. Iya. Mendengarkan cerita, memberikan persembahan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita minggu ini. Iya, betul. Tapi kita sebelum memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik, tangannya kita lipat, matanya kita tutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Engkau masih memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara online minggu ini. Tuhan, biarlah cerita dan lagu yang tadi kami nyanyikan boleh membuat hati kami bersuka cita. Kami menyerahkan sisa kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah online minggu ini dengan memuji nama Tuhan dari KJ 427. Adik-adik boleh dibuka ya, dibantu orang tuanya. Yang judulnya apa Kak Isna? Ku suka menuturkan. Iya, adik-adik buka semuanya ya.